Hai, berjumpa lagi dengan channel kesayangan kalian hanya di Selo Seven. Dalam perjumpaan kali ini, kita akan membahas spoiler tentang film Maleficent. Film ini menceritakan tentang sosok peri kecil yang manis, imut, dan juga ramah. Eits, tapi bukan Gempita loh teman-teman. Peri tersebut bernama Maleficent. Tapi kok susah banget dia nyebutnya. Kita ganti Angel aja ya, biar lebih mudah. Dalam film ini diceritakan si Angel jatuh cinta guys sama sosok manusia yang akhirnya membuat dia menjadi seorang peri yang jahat. Penasaran kan tentang kelanjutan cerita dari film tersebut? Yuk tetap saksikan di channel ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dahulu kala terdapat dua kerajaan yang hidup bertetangga dan saling bermusuhan. Di kerajaan pertama hiduplah para manusia yang dipimpin oleh sosok raja yang angkuh, sombong, dan selalu iri dengan kemakmuran kerajaan yang satunya. Sedangkan di kerajaan kedua, yaitu Moors, hiduplah makhluk-makhluk unik yang luar biasa. Mereka tak butuh seorang pemimpin, namun mereka bisa hidup dengan rukun, penuh kepercayaan satu sama lain. Di suatu hari, si Angel mengawali harinya dengan sangat riang gembira. Ia menyusuri hutan dan menyapa teman-temannya. Good morning, Mr. Chanterelle. I love your cat. Good morning. No, don't do it. Ha, you missed me. Namun tiba-tiba ia melihat suatu keributan yang memancing perhatiannya. Angel pun menghampiri mereka. Ternyata itu adalah trio Wek-Wek guys. Angel pun bertanya, What's all the fuss about? The border guards have discovered. I want to tell her. awalnya mereka tak ada satupun yang mau memberitahu Angel. Tell me what? Tapi pada akhirnya Mbak Siti, salah satu member dari trio Wek-Wek tersebut, keceplosan guys. Maleficent. The border guards have found a human thief at the pool of jewels. I'm sorry. Ada seorang manusia yang berusaha mencuri permata di kolam permata. Mendengar hal tersebut, si Angel pun langsung geram guys. Dia bergegas menuju ke kolam permata. Ternyata kabar tersebut benar guys. Para penjaga perbatasan menemukan sosok manusia yang sedang bersembunyi. They mean to kill me. And besides, you're hideous to look at. Mengetahui hal tersebut, Inhuman. si Angel membujuk manusia tersebut untuk keluar dan mengakui perbuatannya. Come out this instant. Ternyata yang keluar adalah Brondong guys. Di sini kita sebut aja namanya si Joko. Dan Angel pun membujuk si Joko untuk mengembalikan permata tersebut. Give what back? Dan singkat cerita, Angel mengantarkan kembali si Joko ke perbatasan hutan guys. Saat si Joko hendak pulang, ia mengajak si Angel untuk berjabat tangan. Namun, tangan Angel merasa terbakar. Ternyata, cincin besi Mas Joko lah yang membuat si Angel merasa terbakar. Akhirnya, si Joko membuang cincin tersebut. Hari-hari berikutnya pun berlalu. Si Joko makin sering nih ngapelin di Angel. Tiap hari mereka uwu-uwuan. Eits, yang jomblo jangan iri ya. Dan tiba di ulang tahun Angel yang ke-16, Joko memberikan sebuah kado ciuman untuk si Angel. Katanya sih, itu adalah ciuman cinta sejatinya. Oh my god! Wow! Benar saja. Seiring bergantinya tahun, si Joko makin menghindar sama The Angel guys. Ia ingin mewujudkan ambisinya untuk menjadi raja di kerajaan manusia. Seiring bergantinya tahun pula, The Angel tumbuh menjadi peri yang dewasa.
Karena kekuatannya yang luar biasa, ia menjadi pelindung di kerajaan Morse. Mendengar hal tersebut, kerajaan sebelah pun mulai iri dan ingin menghancurkan Morse. Dan sang raja yang angkuh tersebut menyuruh semua pasukannya untuk menyerang Morse. Mengetahui hal tersebut, The Angel datang menemui mereka untuk bernegosiasi. Go no further! Not take orders from a winged elf. You are no king to me! Bring me ahead. Namun, karena sifat dasar manusia yang selalu tidak puas dengan apa yang dimiliki, raja tersebut malah menyuruh pasukannya untuk memenggal kepala The Angel. Arise and stand with me! Karena merasa geram, The Angel membangkitkan semua pasukannya. Pasukan tersebut terdiri dari raksasa-raksasa pohon, guys. Ih, serem. Bukannya takut dan mundur, si raja malah menyuruh pasukannya untuk menyerang Morse. Dan peperangan pun tak bisa dihindarkan lagi. Dan pada akhirnya, The Angel melumpuhkan sang raja. Ia berpesan kepada sang raja, You will not have the Moors! Not now, nor ever! dan para pasukan manusia pun terpukul mundur. Setibanya di istana, sang raja yang penuh dendam mengumpulkan semua panglimanya. Ia memberikan sayembara. Kill the winged creature. Avenge me. And upon my death, you will take the crown. Barang siapa yang berhasil mengalahkan Angel dan menguasai Morse, akan ia nikahkan dengan putri sematawayangnya, dan juga akan memberikan tahtanya pada pemenang sayembara tersebut. Mas Joko yang menjadi salah satu dari kesatria raja tersebut pun tergugah semangatnya. Ia berpikir ini adalah kunci untuk mewujudkan impiannya. Dengan cara liciknya, Mas Joko pun menemui The Angel kembali, guys. Maleficent, I've come to warn you. They mean to kill you. Please, you have to trust me. Karena The Angel yang belum bisa move on dari Mas Joko, ia pun memaafkan semua kesalahan-kesalahan Mas Joko. Dan di suatu malam, Mas Joko ngajakin The Angel buat kubam, guys. Karena The Angel gak kuat buat minum amer, akhirnya The Angel kubam. Mengetahui The Angel udah tepar, Mas Joko pun berniat untuk menghabisi The Angel, guys. Tapi Mas Joko gak tega. Akhirnya dia cuma mengambil sayap dari The Angel aja, guys. Ia kembali ke istana dengan memberikan sayap tersebut kepada raja dan segera menagih janji raja tersebut untuk memberikan tahtanya kepada Mas Joko. I have avenged you, sire. You will be rewarded. Dan di sisi lain, ketika Angel tersadar, tubuhnya terasa sakit semua, guys. Ternyata sayapnya udah gak ada, diambil oleh Mas Joko. Bajindul kowe koko. Bangsat kau. The Angel pun merasa kecewa karena sudah dibohongi Mas Joko untuk yang kedua kalinya. Karena kehilangan sayap tersebut, The Angel jadi lemas, guys. Ia pun mencoba untuk menenangkan dirinya dan memulihkan energinya dengan bersemedi.
Saat selesai bersemedi, ia bertemu dengan seekor gagak yang terperangkap dalam jebakan manusia, guys. Melihat hal tersebut, The Angel mengubah gagak tersebut menjadi manusia, sehingga pemburu tersebut lari ketakutan. Merasa berutang budi kepada Angel, si gagak tersebut mengabdikan dirinya untuk Angel sebagai pelayan setianya. And in return for saving my life, I am your servant. Whatever you need. The Angel mengutus gagak tersebut menuju istana manusia untuk mengecek apa yang terjadi di sana. Ternyata Mas Joko sedang dilantik sebagai seorang raja, guys. Mendengar hal tersebut, si Angel marah besar dan murka. Ia mengumpulkan semua penghuni Morse dan mendeklarasikan dirinya sebagai Ratu Morse. Disinilah awal mula si Angel menjadi jahat, guys. Tahun demi tahun pun berlalu. The Angel mendapat informasi dari gagak bahwa Mas Joko telah dikaruniai seorang putri dan akan mengadakan sebuah pesta perayaan untuk menyambut putrinya tersebut. Dan hari perayaan itu pun tiba. Semua orang berantusias dan bergembira untuk menyambut pesta tersebut. Dalam pesta tersebut, trio Wek-Wek turut hadir untuk memberikan kado buat sang putri. I wish for you the gift of beauty. My wish is that you'll never be blue. My wish for you is that you find... Namun, di tengah berlangsungnya pesta, The Angel datang dengan memberikan sebuah kutukan pada putri tersebut. The princess shall indeed grow in grace and beauty. It does. Before the sun sets on her 16th birthday, she will prick her finger on the spindle of a spinning wheel and fall into a sleep like death. Bahwa nanti, sebelum putri tersebut berusia 16 tahun, jarinya akan terkena jarum di mesin tenun yang membuatnya tertidur untuk selama-lamanya. Mas Joko pun meminta ampunan The Angel karena dasarnya The Angel itu orang baik. Ia pun menerima permintaan maaf tersebut dan memberikan kelonggaran pada kutukannya. The princess can be woken from her death sleep, but only by true love's kiss. This curse will last to the end of time. Putri tersebut dapat dibangkan hanya dengan ciuman cinta sejatinya. Mendengar hal tersebut, Mas Joko jadi bingung, guys. Ia memerintahkan semua pasukannya untuk mengambil alat tenun yang ada di kota tersebut dan memusnahkannya. Ia pun meminta bantuan kepada trio Wek-Wek untuk merawat putrinya dalam pengasingan sampai putri tersebut berusia 16 tahun. Mendengar kabar tersebut, The Angel diam-diam datang untuk menemui si bayi tersebut. I hate you. The fairies were Merasa ragu dengan kemampuan trio Wek-Wek tersebut dalam mengurus Aurora, ia mengutus si Gagak untuk selalu mengawasi Aurora. Dan ternyata benar, guys. Trio Wek-Wek tersebut tak becus mengurus Aurora. Saat Aurora menangis karena kelaparan, Mbak Siti malah memberinya wortel mentah, guys. Ladalah. Kok dipadakno karo kelinci ya? The little beast is about to fall off the cliff. Seiring berjalannya waktu, Aurora tumbuh menjadi gadis kecil yang sangat cantik. Dan The Angel pun masih tetap memantaunya dalam pengawasan Gagak.
Karena dari kecil The Angel mengawasi Aurora hingga remaja, The Angel pun mulai menyayangi Aurora seperti anaknya sendiri. Karena merasa kasihan kepada Aurora yang tak pernah mempunyai teman, The Angel pun membawa Aurora menuju ke Morse. Namun, karena The Angel khawatir kalau Aurora takut melihat wujudnya, ia bersembunyi di balik pohon. Tapi hal tersebut diketahui oleh Aurora. Ia pun menyuruh The Angel untuk keluar dari persembunyiannya. No, I won't. Bukannya takut, si Aurora malah senang bertemu dengan Angel. Karena ia merasa bahwa si Angel adalah peri penjaganya yang selalu mendampinginya sedari ia masih kecil. Disinilah awal perjumpaan intensif mereka. Di Morse, Angel langsung akrab dengan penduduk-penduduk Morse. Ia menjadi sering berkunjung di Morse untuk bermain dan bersenang-senang dengan penduduk Morse. Hingga akhirnya The Angel berniat untuk mencabut kutukannya dari tubuh Aurora. Di sisi lain, di kerajaan manusia, Mas Joko merasa galau dan gundah gulana, guys. Ia memerintahkan semua prajuritnya untuk menerobos pagar pembatas yang dibuat oleh The Angel. Namun sayang, usaha tersebut selalu gagal. Ia juga memerintahkan kepada semua anak buahnya untuk bekerja siang dan malam guna membuat senjata. Suatu ketika saat Aurora bermain di Morse, ia menyampaikan niatnya kepada Angel bahwa kelak saat ia dewasa, Aurora ingin tinggal bersamanya di Morse. You could live here now. Then I will. I'll sleep in a tree. Bukannya menolak hal tersebut, si Angel malah menyuruh Aurora untuk segera tinggal bersamanya di Morse. Mendapat persetujuan dari Angel, Aurora bergegas untuk pulang dan meminta izin kepada bibi-bibinya. Namun, di tengah perjalanan, ia justru bertemu dengan Cogan, guys. Philip namanya. Philip hendak pergi ke istana Mas Joko, namun ia tersesat, guys, dan membawanya bertemu dengan Aurora. Disinilah terjadi cinta pada pandangan pertama. What's your name? It's Philip. What's yours? Aurora. It's that way. Setelah mereka berbincang, Aurora pun menunjukkan jalan menuju istana Mas Joko kepada Philip. I need to talk to you about something. Oh, yes. Sesampainya di rumah, Aurora menemui bibi-bibinya yang sedang mempersiapkan pesta ulang tahun untuknya. Namun bukannya bahagia, Aurora justru mengetahui kebenarannya bahwa sebenarnya ia bukanlah seorang yatim piatu. You told me my parents were dead. I think you better come and sit down. Ia adalah seorang putri raja yang dikutuk oleh seorang peri jahat yang bernama Angel. Mengetahui hal tersebut, ia bergegas menuju Morse dan menemui Angel untuk memastikan kebenaran tersebut. My aunt said it was an evil fairy. I can't remember her name. Maleficent. Is that you? No. Mengetahui kebenaran bahwa peri jahat tersebut adalah Angel,
Ia pun marah dan kecewa guys. Tanpa berpikir panjang pula, Aurora bergegas menuju ke istana untuk menemui ayahnya. Aurora. Namun, bukannya Mas Joko malah senang, ia justru mengurung Aurora di dalam kamarnya. Namun, karena hari ini adalah hari ulang tahun Aurora yang ke-16, karena kutukan Angel, Aurora merasa seperti dihipnotis. Ia mendengar bisikan-bisikan mistis yang menyuruhnya untuk menuju ke suatu ruangan, di mana di ruangan tersebut terdapat kumpulan alat tenun. Tanpa sadar, Aurora pun menusukkan jarinya ke mesin tenun tersebut. Hal tersebut membuatnya tertidur pulas selama-lamanya. Sementara di sisi lain, The Angel menyuruh si Gaga untuk mencari Philips guna membantunya untuk menghapus kutukan tersebut. Namun di sini The Angel datang telat guys. Matahari pun sudah terbenam. Tapi ia tak menyerah guys. Ia berusaha masuk ke istana dengan menyelinap dan memasuki pagar-pagar besi yang dibuat oleh Mas Joko untuk menghalanginya. Singkat cerita, The Angel berhasil masuk ke istana dan membawa Philip untuk menemui Aurora. Namun, ketika Philip mencium Aurora, Aurora tak kunjung bangun juga guys. Itu membuat Angel merasa semakin bersalah. Ia pun meminta maaf kepada Aurora dan menyesali perbuatannya. Hingga akhirnya saat tidak berpamitan kepada Aurora, Angel mencium kening Aurora. Dan tanpa diduga, hal tersebut membuat Aurora bangun dari tidurnya. Aurora pun meminta kepada Angel untuk membawanya ke Morse untuk hidup bersamanya. Angel pun menyetujui permintaan Aurora tersebut. Mereka bergegas untuk kembali ke Morse. Namun sayang, keberadaan Angel di istana tersebut telah diketahui oleh Mas Joko. Ia pun memerintahkan pasukannya untuk mengepung Angel. Dan tertangkaplah Angel dalam perangkap yang dibuat oleh Mas Joko. Sisa-sisa tenaganya, ia mengubah si Gaga menjadi seekor naga guna membantunya untuk bertahan diri. Ia juga menyuruh Aurora untuk pergi dari tempat tersebut. Aurora pun lari menuju ke suatu tempat, yang ternyata di tempat tersebut Aurora menemukan sayap Angel yang telah dicuri oleh Mas Joko. Mengetahui sayap Angel tersebut, Aurora berusaha untuk melepaskannya. Kembali ke pertempuran, Angel dan Gaga telah terpukul mundur oleh Mas Joko dan pasukannya. Dengan memanfaatkan daya, si Angel terus disiksa oleh Mas Joko. Dan saat Mas Joko hendak menikamnya, sayap The Angel datang di waktu yang tepat, sehingga kekuatannya telah pulih kembali. Ia pun berhasil lolos dari Mas Joko. Di sini Mas Joko tak menyerah. Ia malah menjerat kaki The Angel dengan rantai.
Hal tersebut mengakibatkan Mas Joko terseret oleh Angel menuju ke menara istana. Karena geramnya, Angel berencana untuk menghabisi Mas Joko di sana. Namun, karena teringat pada Aurora, ia pun membatalkan rencananya tersebut. Dan ketika Angel hendak pergi dari tempat tersebut, Mas Joko malah menyerangnya. Dan tanpa disengaja pula, kepakan sayap Angel membuat Mas Joko terjatuh dan tewas. Karena peperangan telah usai, The Angel pun membuka kembali pagar pembatas antara dua kerajaan tersebut. Angel pun mengangkat Aurora menjadi ratu di kerajaan Morse. Dan mereka pun hidup dengan bahagia dengan kedamaian yang sempat hilang saat itu. Dalam film ini kita diajarkan untuk selalu mensyukuri apa yang kita punya. Dan jangan biarkan ambisimu menguasai pikiranmu. Demikian ringkasan cerita dari film Maleficent. Jangan lupa untuk saksikan ringkasan cerita dari film-film yang lain hanya di Selo 7.